Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 13. Nama saya dari Rizky Apriyadi, NIM 122180091, dan teman saya. Nama saya Kezeri Kristiasari, NIM 101. Di sini kami telah melakukan studi kasus di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yaitu mengenai analisis jabatan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Industri kelas B. Next. Pertama-tama, ini adalah gambaran besar yang akan kami presentasikan. Pertama, ada gambaran umum perusahaan. Yang kedua, ada analisis jabatan secara umum. Yang ketiga, ada analisis jabatan di PT Temin. Yang keempat, ada kesimpulan dan saran. Pertama, gambaran umum perusahaan. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau Temin adalah salah satu perusahaan otomotif yang terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tanggal 12 April 1971 yang bernama PT TAM. PT Temin beroperasi pada tanggal 1 Januari 1972 hingga saat ini dan merupakan pemegang Toyota di Indonesia. Selama 30 tahun, PT Temin telah memegang peran penting dalam perkembangan industri otomotif di Indonesia dan penciptaan lapangan kerja, termasuk lapangan kerja di usaha-usaha pendukungnya, seperti assembly, pengekspor, serta distributor kendaraan produksi Toyota. PT Temin selalu menggunakan teknologi tinggi untuk menjamin kualitas produknya tanpa mengesampingkan pentingnya pemeliharaan kelestarian lingkungan. Teknologi mesin VVT-i membuat produk PT Temin lebih ramah lingkungan karena mengurangi emisi gas buang tanpa mengurangi optimalisasi hasil pembakaran dan efisiensi termal. Berikut merupakan timeline atau sejarah pada PT Temin. Pertama, pada 1 Juli 1969, PT Astra Internasional ditunjuk sebagai ATPM atau Agen Tunggal Pemegang Merek Toyota di Indonesia. Kedua, pada 12 April 1971 didirikannya PT Toyota Astra Motor. Yang ketiga, 1987 kegiatan ekspor dimulai dengan tujuan negara Asia Pasifik. Kemudian 1988 merger dengan 3 perusahaan lain, yaitu dengan perusahaan PT Multi Astra, PT Toyota Mobilindo, dan PT Toyota Engine Indonesia. Kemudian pada 2003, PT TAM menjadi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau biasa disebut dengan PT Temin. Visi misi pada PT Temin, visinya yang pertama, perusahaan terbaik dan fleksibel. Artinya mewakili komitmen Temin sebagai perusahaan manufaktur global untuk mengembangkan operasional manufaktur terbaik untuk menghasilkan produk berkualitas global yang dapat dengan mudah menyesuaikan kebutuhan pasar di setiap negara. Kemudian yang kedua, perusahaan yang dikagumi. Artinya mewakili komitmen Temin untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Misinya, membantu orang dan barang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan nyaman melalui pembangunan berkelanjutan pada teknologi, produk, dan layanan di industri otomotif. Geografis. Berikut merupakan tempat atau letaknya PT Temin di Jakarta. Yang kedua, ada analisis jabatan secara umum. Berikut merupakan definisi-definisi analisis jabatan menurut ahli-ahli. Yang pertama, ada Lewis dan kawan-kawan. Menurut mereka, analisis jabatan adalah prosedur pengumpulan data yang sistematis tentang suatu jabatan dalam sebuah organisasi, khususnya mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab dari jabatan tersebut. Yang kedua, ada Mondi. Beliau menyebutkan analisis jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan-keterampilan, tugas-tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada No dan kawan-kawan. Analisa jabatan adalah sebuah prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi mendetail dari suatu jabatan. Yang keempat ada Dassler.
Analisis jabatan adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan serta spesifikasi SDM yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Yang kelima ada Levin dan kawan-kawan. Yang keenam ada Dessler tahun 97. Yang ketujuh ada Mattis and Jackson. Yang kedelapan ada Nawawi. Yang kesembilan ada Govin dan kawan-kawan. Yang kesepuluh ada Wirawan. Manfaat analisis jabatan. Yang pertama, untuk mendapatkan pegawai yang tepat, baik kualitas maupun kuantitasnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, evaluasi jabatan. Yang keempat, penilaian pelaksanaan jabatan. Yang kelima, promosi dan mutasi. Yang keenam, organisasi. Yang ketujuh, perkenalan. Yang kedelapan, penyuluhan. Yang kesembilan, hubungan ketenagakerjaan. Yang ke-10, perencanaan kembali jabatan. Proses analisis jabatan. Yang pertama, ada planning the job analysis. Yang kedua, ada preparing and community the job analysis. Yang ketiga, ada conducting the job analysis. Yang keempat, ada developing job description and job specification. Yang kelima, ada maintaining and updating job description and job specification. Metode analisis jabatan. Yang pertama itu ada metode observasi. Metode observasi adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dengan mengamati individu yang melakukan pekerjaan itu dan mencatatnya untuk menguraikan tugas dan kewajiban yang dilakukannya. Yang kedua ada metode wawancara. Pekerja diseleksi dan diwawancara secara langsung di tempat pekerjaan mereka atau mereka yang terkait langsung dengan pekerjaan yang dianalisis. 3 jenis wawancara dapat dilakukan untuk mengumpulkan data analisis jabatan, yaitu wawancara individual, wawancara kelompok, dan wawancara penyelia. Yang ketiga ada metode angket. Dengan menggunakan angket, yang bersangkutan diminta untuk memberikan data-data mengenai jabatannya dengan kata-kata sendiri. Analis meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka. Spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan, agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Spesifikasi jabatan ini dapat disusun secara bersama-sama dengan uraian jabatan atau analisis jabatan, tetapi dapat juga disusun secara terpisah. Beberapa hal yang pada umumnya dimasukkan dalam spesifikasi jabatan adalah yang pertama, persyaratan pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja. Yang kedua, persyaratan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, ada persyaratan fisik dan mental. Yang keempat, ada persyaratan umur dan jenis kelamin. Evaluasi jabatan. Pengertian dari evaluasi jabatan adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengukur nilai sebuah jabatan. Kemudian manfaat dari evaluasi jabatan adalah dari hasil evaluasi jabatan yang akurat dan reliable, transparan, objektif akan berguna dalam memberikan kompensasi atau remunerasi yang adil untuk para pekerja. Prasyarat evaluasi jabatan yang pertama ada keperluan adanya analisis jabatan, yang kedua ada program penilaian jabatan, yang ketiga penjualan atau the selling. Selanjutnya kita akan membahas analisis jabatan di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Untuk pembahasan pertama yaitu organisasi perusahaan. Di perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dalam menjalankan suatu tugas organisasinya, perusahaan itu membagi tugas dan fungsi kegiatan dengan mengkoordinasikannya secara baik. Oleh karena itu, pembuatan struktur organisasi sangat diperlukan, yang di mana struktur tersebut merupakan suatu hubungan antar komponen berbagai bagian dan posisi yang memiliki ketergantungan atau keterkaitan. TMMIN atau PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia memiliki struktur organisasi yang berkembang setiap waktu.
Saat ini perusahaan ini memiliki 10 direktorat yang dikepalai oleh direktur dan 20 divisi yang dikepalai oleh seorang kepala divisi. Berikut merupakan struktur organisasi dari perusahaan PT TMIN. Di sini ada Board of Director dan Corporate Planning. Board of Director di sini adalah biasanya seperti direksi-direksi perusahaan, dan untuk corporate planning-nya ini biasanya sering disebut badan pengawas dari direksi tersebut. Untuk pembagian direktoratnya ada Pabrik Karawang, Pabrik Sunter 1, Pabrik Sunter 2, lalu Technical, lalu Administrasi Pabrik, lalu Production Control and Export Import, Purchasing, Finance and STD, dan terakhir adalah Human Resource and General Affairs. Selanjutnya, untuk analisis jabatan di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dalam mencapai suatu target perusahaan, dibutuhkannya suatu sumber daya manusia yang kompeten, yang bagus. Sumber daya tersebut didapat dari melakukan analisis jabatan. Analisis jabatan di sini secara spesifik terkait jabatan tertentu, sehingga pekerja tersebut dapat duduk sesuai dengan kemampuannya dan diharapkan tujuan perusahaan akan tercapai. Untuk analisis jabatan di sini terbagi dari 4 part, yaitu ada proses, ada waktu pelaksanaan, ada hambatan, dan evaluasinya. Untuk proses sendiri, analisis jabatan di PT TMIN ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap perencanaan, tahap persiapan dan komunikasi, lalu tahap pengumpulan data, tahap pengembangan data, dan terakhir tahap pembagian data. Untuk tahap perencanaan sendiri, perusahaan merencanakan strategi terhadap analisis jabatan dengan persetujuan top manajemen. Lalu untuk tahap berikutnya, tahap persiapan dan komunikasi. Persiapan dan komunikasi dengan meninjau pekerjaan yang sudah ada dan dilakukannya proses identifikasi. Setelah itu data tersebut dipaparkan kepada jajaran direksi. Lalu untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan biasanya itu melakukan metode wawancara dan observasi. Lalu data tersebut ditinjau dan dikompilasikan. Lalu untuk pengembangan datanya terciptanya draft deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang mana data tersebut akan ditinjau dan dilakukan pengambilan keputusan. Dan terakhir, untuk tahap perbaikan data biasanya dilakukan secara berkala meskipun tidak dilakukan perubahan struktur organisasi. Untuk waktu pelaksanaan analisis jabatan, karena analisis jabatan tersebut dilakukan ketika bisa juga menilai kinerja karyawan, maka di perusahaan di sini setiap tahunnya melakukan penilaian kinerja karyawan 2 kali, yaitu pada bulan Mei dan bulan November. Penilaian kinerja dilakukan oleh masing-masing atasan atau manajer masing-masing. Penilaian kinerja pada bulan Mei itu biasanya untuk menentukan promosi, kenaikan pangkat karyawan, atau bisa juga mutasi karyawan, dipindahkan karyawannya. Sedangkan untuk penilaian kinerja yang pada akhir tahun atau pada bulan November dilakukan untuk menentukan kenaikan gaji dan pemberian bonus. Untuk menilai kinerja karyawan terdapat nilai-nilai hal-hal yang menyangkut kualitas kerja, kuantitas kerja, inisiatif kerja, hubungan kerja, serta disiplin kerja dengan hasil penilaian yang terdiri dari 5 kriteria, yaitu poin 5, poin 4, poin 3, poin 2, dan poin 1. Untuk karyawan dengan status kontrak, penilaian itu biasanya dilakukan
langsung oleh atasannya. Status kontrak biasanya hanya selama setahun. Penilaian dilakukan 2 bulan sebelum masa kontrak berakhir dan akan diinformasikan pada karyawan tersebut apakah akan diangkat menjadi karyawan tetap atau diakhiri. Untuk kriteria penilaian tidak bisa dilatih, jika karyawan dengan status kontrak mendapat satu saja nilai kurang dari 3, maka karyawan tersebut tidak akan diangkat menjadi karyawan tetap. Lalu pembahasan selanjutnya, hambatan analisis jabatan. Di perusahaan ini ada beberapa hambatan yang biasanya sering terjadi dalam melakukan analisis jabatan, yaitu ketika perusahaan memutuskan memberikan bonus dan menetapkan suatu nilai untuk divisi tersebut. Lalu perhitungan nilai itu tidak transparansi. Jadi karyawan hanya tahu nilai akhirnya saja tanpa mengetahui prosesnya. Lalu yang terakhir, penilaian di sini secara subjektif, secara prerogatif, bukan secara objektif. Yang mana yang subjektif di sini bisa saja terjadi suatu tindakan KKN, yang mana penilaian bisa saja untuk misalnya atasan menilai seorang bawahan dan kebetulan bawahan tersebut adalah saudaranya, bisa saja penilaiannya itu dibaguskan karena ada sedikit KKN. Maka dari itu alangkah lebih bagusnya jika penilaian menjadi secara objektif dengan melihat kualitas tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat orangnya tersebut. Untuk evaluasi analisis jabatan di PT TMMIN dilakukan secara teratur, sistematis, untuk menentukan tingkat upah yang tepat dan adil. Metode biasa digunakan dengan data analisis jabatan serta menetapkan nilai relatif dari masing-masing jabatan sesuai dengan keputusan jajaran direksi. Metode tersebut biasanya ada wawancara. Dari wawancara tersebut dilakukan pada beberapa karyawan yang dinilai. Ada karyawan yang mendapatkan umpan balik dari atasannya, tapi masih ada juga karyawan yang tidak mendapatkan umpan balik dari penilaiannya. Setelah pelaksanaan penilaian, atasan memberikan masukan dan saran, terutama untuk poin-poin penilaian yang masih kurang baik. Saran tersebut diberikan atasan untuk memperbaiki kualitas kerja karyawan pada periode penilaian selanjutnya. Dari penilaian tersebut akan dijadikan dasar dalam perhitungan kompensasi atas gaji dan bonus, promosi, dan juga permanensi untuk karyawan kontrak. Kontrak yang berlaku selama setahun akan ditinjau kembali pada masa sebelum berakhir kontrak. Penilaian tersebut dilakukan oleh atasan langsung untuk memutuskan apakah karyawan tersebut akan diputus kontraknya atau akan dipermanensi. Akhirnya kita memasuki bagian akhir dari presentasi, yaitu bab 4. Kita akan membahas simpulan dan saran. Kesimpulan yang kami peroleh yaitu perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul. Pekerja ditempatkan sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya berdasarkan analisis jabatan yang telah dilaksanakan. Jadi analisis jabatan di sini tidak serta-merta hanya dilakukan analisis biasa, tapi di sini ada manfaatnya yaitu untuk menempatkan karyawan di posisi yang sesuai dengan kelebihannya. Serta dari evaluasi jabatan yang dari analisis jabatan tersebut akan menjadi support sistem perusahaan. Saran dari kami melihat secara data PT TMMIN di sini sudah sangat baik, sudah sangat layak dalam mengatur analisis jabatannya, untuk mengatur organisasinya. Maka dari kami pertahankan prestasinya dan tingkatkan selalu kualitasnya. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.